Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, apakah berupa kekuatan iman Islam, kesempatan sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, memasuki hari ke-23 Rabiul Awal 1446 Hijriah ini, tentunya kita tidak bisa melupakan yaitu sosok teladan sepanjang masa, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah benar-benar sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya di dalam Nabi Muhammad ada teladan yang baik. Begitu juga di ayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah memiliki akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya di dalam Nabi Muhammad ada akhlak yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagaimana karakteristik umat Muhammad. Allah berfirman di surat Al-Fat ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukan sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayat. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa Muhammad Rasulullah beserta orang-orang bersamanya adalah sangat keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada orang mukmin. Kamu melihat mereka sujud, rukuk dan sujud, kemudian mereka mencari karunia Allah dan di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Sehubungan dengan ayat di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 5 karakteristik umat Muhammad. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berbahagialah bagi kita semua yang saat ini kita termasuk umat Muhammad, karena berdasarkan surat Al-Fat ayat 29 ada 5 tanda-tanda karakteristik daripada umat Muhammad. Adapun karakteristik umat Muhammad yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, yaitu keras kepada orang kafir. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika berdakwah bagaimana rayuan, godaan, ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Mengajak Rasulullah untuk beribadah bersama. Hai Muhammad, bagaimana hari Jumat aku ikut ibadah kamu, kemudian hari Sabtu kamu ikut agama saya, bagaimana? Maka Rasulullah tegas sekali, jawabnya apa? Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Untuk itu manakala kita mendapat undangan
untuk merayakan suatu acara agama tertentu, maka kita ambil sikap asyida wal kufar, yaitu keras kepada orang-orang kafir. Pada itu manakala kita memiliki komitmen yang kuat dengan kalimat la ilaha illallah, memperbaiki akidah kita, insya Allah kita akan diterima oleh Allah di dalam beribadah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun karakteristik yang kedua umat Muhammad adalah ruhamau bainahum, yaitu berkasih sayang kepada sesama. Kita tahu bahwa Muslim yang satu dengan Muslim lain adalah ibarat kedua tangan kanan dan kiri, bukan seperti kedua telinga kita kanan dan kiri. Ketika tangan kanan merasa gatal, tangan kiri tanpa disuruh ikut menggatalnya, menggoroknya. Kemudian tatkala tangan kiri ingin mengatur suatu benda tidak mampu, maka tangan kanan tanpa disuruh ikut bantunya. Begitulah perumpamaan orang Muslim yang satu dengan yang lain. Yang dikatakan Muslim yang satu dengan lain ibarat satu kesatuan tubuh, hingga manakala anggota tubuh yang satu sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan. Itulah perumpamaan orang-orang mukmin yang bersama Rasulullah. Maka dengan orang-orang mukmin adalah sebagai saudara. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah tarahum rukan sujadan, yaitu kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Artinya apa? Karakteristik umat Muhammad yang ketiga adalah mantap dalam beribadah. Kita tahu bahwa kewajiban umat Islam pada Allah adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Makna ibadah sini adalah kita disuruh untuk senantiasa memelihara sholat, menjaga sholat. Bagaimana sholat kita? Shollu kama ra'aitum sholli, sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Maka itu mari agar kita benar-benar melaksanakan amal yang dicintai Allah, mari kita jaga sholat kita. Kita usahakan sholat al-waktu, bisa berjamaah dan dikerjakan di masjid. Insya Allah termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita sedang rukuk dan sujud, mohon pada Allah agar dijauhkan dari ujub maupun udud. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun karakteristik umat Muhammad yang keempat adalah yabdagu fadla min Allah, yaitu mencari ridha Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita itu di dalam mencari kehidupan, niatnya satu mencari ridha Allah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kalau kita sudah tahu kuncinya, bahwa kalau kita ridho Allah adalah Tuhan kita, kemudian Islam agama kita, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita dijamin masuk surga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Aku ridho bahwa Allah adalah Tuhanku. Aku ridho bahwa Islam adalah agamaku, dan aku ridho adalah Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari itu kalau kita sudah benar-benar ridho terhadap tiga hal ini, insya Allah kita dijamin masuk surga. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun karakteristik umat Muhammad yang kelima adalah simahum fi wujuhim min al-sujud, yaitu pada wajah mereka yaitu ada bekas tanda sujud. Artinya apa? Bahwa setiap kegiatan, setiap peribadatan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, oleh umat Nabi Muhammad adalah selalu membawa yaitu positif, ya, positif. Maka itu setiap kegiatan yang kita laksanakan pasti ada pengaruhnya, pengaruh positif ini. Kalau kita misalnya mengadakan peringatan Maulid Nabi, bagaimana pengaruhnya?
Apakah setelah diadakan peringatan ada pengaruhnya? Tidak. Orang yang belum ke masjid pastinya ke masjid. Orang yang belum bisa baca Al-Quran tentunya bisa baca Al-Quran. Orang yang jarang menuntut ilmu tentunya segera menuntut ilmu. Dengan demikian manakala kita ingin menjadi umat Muhammad, maka kita ada pengaruh positif terhadap apa yang sudah kita laksanakan. Dengan demikian manakala bisa saja kita sehabis melaksanakan sholat, maka kita jadikan sholat sebagai suatu kepribadian, hingga sehabis sholat tidak ada orang yang mencuri, setelah sholat tidak ada orang yang korupsi, setelah sholat tidak ada yang manipulasi. Karena apa? Mereka benar-benar sudah bisa memposisikan sholat sebagai inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah 5 karakteristik umat Muhammad. Mudah-mudahan kita memiliki semuanya. Jika manakala kita memiliki karakteristik umat Muhammad yang sebanyak ini, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.